Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Pagi hari ini saya berkunjung ke kolamnya Pak Arifin ya. Jadi ini ada Empang. Empang ya. Empang, Di daerah mana nih, Jagakarsa, Cipedak, Jagakarsa. Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Iya, betul. Jadi ada kolam nih juga. Saya kenalin satu-satu nih. Ini namanya Pak Arifin ya. Pak Arifin aslinya mana sih? Asli Purwakarta. Purwakarta. Jadi Ya. sekarang tinggalnya di mana? Domisili di sini di Jakarta. Jakarta ya. Jadi kemudian ini ada satunya Mbak. Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Dian. Mbak Dian dari mana Mbak? Saya dari Terobos Aqua. Terobos Aqua ya. Pagi hari ini kita akan ngobrol nih dengan Pak Arifin, Mbak Dian tentang ikan mas ya. Silakan Mbak, mau nanya-nanya apa gimana? Siap-siap. Nah, Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Pak Arifin. ya. Baik. Ikan mas apa sih yang dibudidayakan di sini Pak Arifin? Ya, jenis ikan mas, ada jenis ikan nila. Ya. Kemudian ya ini di sini untuk pembibitan doang. Pembesaran saya bawa suplai ke Bogor, ke kolam air deras. Kemudian nila juga. Ya, kemudian dibawa, ada sebagian ke Jati Gede, ada sebagian ke Bogor, gitu. Kalau untuk untuk jenis sendiri itu ikan mas biasa ya Pak ya? Atau ada khusus gitu? Kalau secara ini ikan mas, ya hanya jenis ikan mas, Oh, Ikan mas Ya. lokal namanya. ya lokal. Pak, kan saat ini itu saya mau mengangkat isu tentang pamor ikan ya Pak ya? Pamor ikan mas Pamor ikan mas. di masyarakat ya. Karena kan ikan mas itu banyak durinya ya Pak ya. Ah. Mungkin anak-anak kurang suka atau Betul. gimana. Dan juga sekarang makin banyak ikan air tawar yang mulai dibudidayakan. Ya. Nah, jadi kita mau ngangkat tentang perkembangan budidaya ikan mas. Apakah menaik atau malah bergeser? Oh ya. Kalau untuk saat ini pasar dominan yang banyak ikan, ya ikan mas agak menurun. Kalau kalau ikan Penggemar nila ikan mas menurun. menurun. Berganti ke ikan nila, Ya, ke ikan nila, Lele. bawal. bawal, Oh. bawal kurang. Kurang ya. Kurang. Jadi dua ya, jadi nila sama lele ya. Iya, nila sama lele Oh. yang dominan itu Oh. masyarakat. Ya mungkin dari tahun ke tahun mungkin suka ada naik turunnya, Naik kalau turun. namanya tuh tergantung kebutuhan apa ya? Ya kebutuhan sehari-hari gitu. Masyarakat ya? Masyarakat. Hmm. Nah, kalau menurut Bapak kan Bapak masih bertahan di budidaya ikan mas ya Pak ya? Menurut Bapak budidaya ikan mas sekarang masih oke, masih menguntungkan atau ya pas-pasan aja gitu? Kalau secara hitung-hitungan, alhamdulillah itu ikan mas masih, alhamdulillah masih ada keuntungan. Ya. Cuman saat ini pasar Lagi menurun. lagi menurun, Oh. lagi Itu sepi. biasanya bulan-bulan apa tuh? Bulan-bulan anak mau sekolah atau gimana? Entah bagaimana ya. Apa daya beli masyarakat lagi turun kali ya? Daya pembeli itu sekarang Hmm. turun drastis. Terus drastis ya. Ya, turun drastis. Padahal ikan masnya tidak banyak ya. Ya, Stok di masyarakat tuh ya tidak banyak. stok di petani Petani kurang. kurang ya. Padahal kurang juga, ya mungkin sesuai dengan kebutuhan atau bagaimana ya. Ya ya. Ya yang penting mungkin mengarah ke daya beli masyarakat lagi. Ada masalah turun. Mulai turun. Tapi kalau dibandingin 2 atau 3 tahun terakhir nih Pak ya, stabil aja atau emang kelihatan kurvanya menurun banget ke permintaan Lebih, ya kalau secara itu di rata-rata ya ikan mas masih di atasnya masih Stabil lah ya. masih bertahan stabil gitu, Stabil. normal. Untuk Berarti nggak terlalu bergeser-geser banget. Iya. ya. Jadi mungkin begini. Jadi sebenarnya masyarakat tuh gemar ikan makin banyak. Tapi sekarang pilihannya juga tambah Iya. banyak pilihannya. Tapi karena naik, jadi si ikan Iya. masnya juga tidak begitu pengaruh. ya. Tapi kalau ikan nila ya mungkin untuk konsumsi masyarakat atau
warung-warung makan Hmm. banyak dibutuhkan untuk saat-saat ini. Nila merah, Nila nila hitam, gitu. Nah, Bapak kalau boleh tahu udah berapa tahun ibu budidaya ikan mas? Saya dari tahun 2010, 2010. Lama ya Pak ya? 14 tahun berarti. 14 tahun berkecimpung Iya, budidaya ikan 14 mas. tahun. Ya. baru belajar lah. Baru belajar. Nah Pak, kalau terpantau ini kalau dari Bapak kegiatan budidaya, kita tarik ke 3 tahun belakang aja deh, itu bertambah nggak kuantitinya, jumlahnya? Setiap tahunnya Bapak budidayakan? Kalau yang sebelumnya, alhamdulillah meningkat gitu kuantitinya. Kalau untuk sekarang sangat turun. Turun ya, tapi Ya. Bapak menambah komoditas juga ya. Ya. Iya. Keren. Lalu, kalau untuk harga nih Pak, Harga ikan mas. ini harga ikan mas berapa sih Pak? Kalau untuk harga sekarang di pasaran sekitar 27-28. Itu di konsumen apa di petani itu? Untuk ya saya terima dari itu ya sekitar 27-28. Itu Ya normal lah. ya tergantung ikan mas itu ada yang untuk konsumsi, Ya. ada untuk pemancingan tuh beda-beda. Iya. Jadi ukuran menentukan harga, ya. Jadi kalau konsumsi biasanya yang katakanlah sekilo 2 ke bawah, tapi untuk pemancingan yang sekilo 4. up, sekilo 1,5 kilo segala itu harganya mahal. Lain lagi. Lain. Beda-beda harga. Beda-beda harga. Ada dibilangnya kalau ikan kecil rame, Rame. ya kalau babon ya super, itu babon lah super. Yang ukuran 1,5 Oh. sampai 2 kilo Oh. itu banji lah dibilangnya super banji. Cuman ada lagi ukuran 1,1 1,2 itu kaleng, banji Gaji kaleng. kaleng. Iya. Itu bisa mahal tuh harga-harga begitu. Iya. Tergantung ukurannya. Kalau Bapak suplainya apa nih? Khusus konsumen atau ke kolam renang? Ke kolam pancing. Itu Pak. Kalau Semua suplai. beliau. semua Untuk suplai pasar untuk juga. pasar, untuk pemancingan. untuk konsumsi. Hmm. Semuanya Iya. ya. Ya, Hmm. Alhamdulillah kami di sini di Jalan Jambu. Di situ kami bagian pemasarannya di situ. Tadi tuh pangkalan ikan tadi. Ya, pangkalan Oke, berarti Bapak tuh dari ngebenihin sampai outnya ya, Ya. sampai hilirnya dari hulu sampai hilir. punya ya. Alhamdulillah menggeluti lah, digeluti. Cuma kan untuk mengandalkan kolam sendiri tidak cukup, jadi masih disuplai dari petani lain. Dari luar. Karena kan dagang itu harus setiap hari. Ya, setiap hari Harus ada mesti ikan. ada ikan, ada stok gitu. Kalau sekarang nih untuk di toko nih, apa sebutannya? Pangkalan ikan. Pangkalan ikan. Kalau ya Pangkalan ikan sehari bisa mengeluarkan berapa kilo ikan mas itu? biasanya dulu saya ngeluarin per hari itu 2 ton. 2 ton. 2 ton. Nah, 2 ton. 2 ton. Sekarang ya pasar sedang sepi ya paling 5 kintal, 6 Oh, kintal Per hari. Turun per ya. hari. 2 ton itu berapa tahun ke belakang tuh kira-kira? Ya, Tahun kemarin? 5 bulan yang lalu. Masih 2 ton ya. Iya. Baru ya. Iya. Tapi kira-kira itu karena ada perubahan bulan aja itu ya, atau nanti emang Mungkin juga ada persaingan ya, banyak pangkalan. Mungkin sekarang menambah persaingan. Ada orang kemudian buka usaha, Iya. pangkalan-pangkalan baru itu kan berarti. kalau benih ini dipakai sendiri atau jual juga? untuk pemakaian sendiri. Iya, untuk mengisi kolam sendiri. Gitu. Pak, kan Bapak punya di kolam deras sama kajian ya? Ya, Itu ikan kajian sama kolam deras itu sama nggak sih teksturnya? Ya kalau dilihat dari segi kasat mata ya sama, sama. Cuman Cuma kalau orang udah sering merasakan rasa ikan akan berbeda. Jadi ya orang lebih cenderung enak ikan Cenderung air deras. air deras. Jadi lebih manis Iya, ikannya lebih gitu. manis. Kadang-kadang kalau yang dari waduk, apalagi Cirata, Jatiluhur, Agak suka ada kesat, bau tanah. ada Ya, kesat-kesatnya kesat begitu. Cuma harga mereka jadi lebih murah gitu. Lebih murah, Ya, ikan Iya. kolam air deras lebih mahal. lebih mahal.
Kalau bapak sendiri lebih senang budidaya di mana nih? Atau sama aja sih saya? Sama aja. Sama aja. Kalau secara pribadi menurut Jadi saya kalau untuk kebutuhan konsumsi masyarakat yang bisa masuk itu adalah ikan dari keramba jaring apung. Karena ukurannya kecil. ya, Ya, jadi kalau ikan mas yang diproduksi di kolam air deras itu itu kalau dipanen kecil masih rugi. ya, Jadi harus dipanen ya karena FCR-nya besar. ya, Jadi harus dipanen 7 on ke atas. Iya. Kalau bisa sekilo lebih Iya. baru ada untung. ya seperti tadi saya katakan apa itu untuk babon, Babon, banci banci kaleng, banci. dibikin seperti itu. Namanya lucu-lucu banget. Ya, itu untuk kebutuhan pemancingan banyak. Ya, untuk kebutuhan pemancingan, ya, Catering. catering, terus kemudian ya ada aja sih Ada ya. yang Tapi banyak kalau membutuhkan. kalau untuk pasar yang di tradisionalnya untuk masyarakat warung Padang, warung Tegal itu ikan-ikan dari waduk. Oh, Karena ukurannya kecil ya misalnya. beda lokasi, beda peruntukan lah ya. Iya, Ada beda. strategi masing-masing Iya, ya. Untuk pemasaran nih, kan Bapak ada bilang 2 lokasi ya. Ya, Apakah semuanya diserap dengan di pangkalan sendiri atau jual ke lokasi lain? diserap pangkalan Pangkalan sendiri. sendiri. gitu. Pangkalan sendiri untuk Iya, saat ini ya, ya. ya. Berarti, Jadi pasarannya ya intinya kami di sini itu supplier, supplier. Ya, calon pertama ya. ya. Ya, Kalau ada sudah berapa kolam Pak? Mengelola saat ini. 35-an ada ya. Ya, 35 ada 35. 40. Ya, 35 40. Ukuran 4 kali 10 ya. 4 kali 10. 40. Dalamnya 2 meter. Ya, 2,5 meter. Itu yang di Pamijahan ya. Ya, Ya, itu yang Bogor, ada di Gunung Budak. Kecamatan Pamijahan. Kalau Bogor di Barat. Waduk Jati Gede. Jadi Ada gede. yang di Jatigede. Kalau untuk harga jual sendiri sama aja dari dari pembudidaya antara KJA sama Mameras. Sama aja kalau Ya. Pasar Harga, normalnya iya, kalau iya, di bukan yang normal. sama. Cuma kalau Bogor tidak bisa dipanen kecil Ya, karena ya. dia masih rugi. Harus besar Jadi ya. yang kecil-kecil dari waduk, yang besar-besar dari Bogor. Harganya beda kalau. Tapi saya insya Allah akan mencoba panen kecil, ya ukuran kecil lah. Dari Bogor. Kilo 4, kilo 5. Insya Allah saya mau coba. Coba. Oh. Berarti ini Persentase. inovasi ya. Ya, Apakah persentase- masih ketemu gitu ya? apa masih ketemu atau bagaimana persentasenya? Ya, ya. Gitu. Kalau emang ketemu persentasenya ya saya Kembangkan ya. Kembangkan. Karena itu panennya bisa lebih Ya. cepat ya. mengejar waktu, Waktu, perputaran duit lebih perputaran untuk pakan lebih cepat. cepat Ya. gitu. Nah, kalau kan kadang saya dengar tuh pembudidaya ikan mas mulai banyak yang tutup kolam ya. Coba ya. Itu bener nggak sih 2-3 tahun belakang lah ya? Ya kalau untuk saat-saat ini sebagian ada yang gulung tikar, sebagian ada yang masih bertahan. Ada yang baru juga. Mungkin dari faktor modal, keuangannya mungkin Kena sulit, musibah. kena musibah, Terutama yang di waduk-waduk itu banyak ya. terutama yang di Cirata. Cirata, keramba jaring apung. Karena alam Iya. sudah tidak bersahabat. Ya, satu Eceng. eceng penuh, kedua sekarang masuk PLTS, Ah. Surya, Terus suka ada upwelling tuh, Ya. dari kematian massal. ya, Ada mabok istilahnya ya. ya, Itu yang membuat membuat petani petani kadang-kadang para gulung tikar bangkrut. itu. Kalau petani di Bogor Barat sih relatif lebih bertahan. Saya pun demikian kalau untuk sekarang dampaknya luar biasa. Oh, Hmm. gitu. Iya, Iya. dampaknya dengan adanya berkurangnya pasar ya Nah, dampaknya ya saya juga luar biasa kenanya gitu. Berarti kalau pembudidaya berkurang itu bukan karena ya permintaan juga ada ya pengaruhnya, tapi lebih ke faktor alam ya. ya, Pengurangan. alam yang tidak bisa dikendalikan. Iya. Tadi. Berarti kalau kita rincikan permintaan pasar agak menurun beberapa bulan ini ya. Iya, Ya. iya, iya. Tapi masih oke lah untuk harga ya. Ya. Kalau Jadi penggemar ikan mas itu kan unik ya. Jadi orang-orangnya unik. Iya. Sulit digantikan ikan lain. Kalau Iya. orang sudah suka ikan mas, ikan mas. Iya. Seperti salah satu pasar ikan mas itu untuk pemancingan. Mm-mm. Itu kan sebenarnya pasar orang hobi ya. Kalau hobi berapapun akan dibayar Iya, kan. dibayar. benar-benar.
Tapi kalau diganti dengan ikan lain dia nggak mau. Iya, Sudah mau ikan mas ya ikan mas aja. betul betul. Dan pasar ikan mas untuk pemancingan tuh besar. Banyak ya. Iya, Banyak banyak. Kalau bapak pemancingan kemana nih? Daerah Jagakarsa. Jabodetabek ya, Iya. Jabodetabek. Jadi ya orang itu kan pengen menghilangkan stres dengan mancing, hiburan dengan Iya. keluarga. Iya, Dan banyak orang itu suka mancing. suka mancing. Sehingga usaha mancing itu mendukung petani ikan. Iya. Kalau ikan mas mungkin tarikannya beda ya dari ikan yang lain. Atau Mungkin Ya, kalau yang udah biasa ya mungkin lain dari yang Lain. lain. Mungkin. meskipun juga berkembang pemancingan ikan bawal, ikan apa lele juga ada. Sekarang Iya. ada pemancingan ikan gurame juga ada. berapa juga? Ya Ada. kalau pemancingan ada lele, gurame, bawal, ya macam-macam. Nila juga ada. Iya, Tapi yang paling favorit ikan mas. Ikan mas. paling favorit. Oh tapi kalau pemancingan itu nggak digabung ikannya ya? Enggak. Enggak bisa. satu-satu, bisa-bisa. Oh, saya baru tahu nih kalau Oh. pemancingan itu nggak satu ikan di satu lokasi. Enggak. Enggak. Jadi ikan, Iya. ikan mas ya kolamnya ikan mas Ya aja. kayak seperti ini ada balong empang nila khusus nila. Nila, ya. Kalau ikan mas, Ikan mas. seperti begitu. Keren. Informasinya sangat-sangat baru banget ya. Itu keren. Terutama masyarakat di Jawa Barat sama Jabodetabek lah. Ya di luar. Hobi sekali mancing. Ya, Untuk yang orang sini mungkin banyak. Iya. Ya mungkin untuk mungkin hiburan atau hiburan. suntuk Nah. ya larinya ke situ. Ya. mancing. Ya positif sih untuk petani ikan. Jadi Iya. pasar ikan jadi laku. Ya, selain konsumsi ada Ya. opsi untuk hobi. Oh iya iya. Ya alhamdulillah sih. Nah, Ya selama ini ya kami cari nafkah itu hasil Dari situ. dari budidaya ikan. Tapi kalau ini kalau dari ya apa tuh? kalau dari pemerintah sendiri ada ini nggak ada Intensif penyuluhannya sekarang ya? penyuluhan kalau seperti pemerintah, kalau pribadi atau mandiri belum ada. Belum ada ya. Kalau perusahaan Iya. banyak. Perusahaannya lebih Iya. intens Ya, ya. Pak, perusahaan pakan terutama. Ya. Karena Kalau dia berkepentingan untuk ya, supaya petaninya maju sih. ya, Ada kepentingan bersama lah. Ya, kalau petaninya maju kan dia bisa membeli pakan. Benar. Jadi konsumen yang loyal. Aku kira penyuluh karena kan sekarang lagi banyaknya menerima penyuluh ya. ya. Ke wilayah Bapak Oh, juga. enggak. Belum ada. Wah, belum. Belum ada. Sayang banget ya padahal Iya, iya. potensi Bogor keren. Ya, cuman kalau seperti kita lihat-lihat yang di Vietnam apa Apa di ya? Ah, itu pemerintah turun tangan tangan ya. sama petani itu, khususnya apalagi sumber daya ikan itu lebih besar itu. Ya. Benar-benar. Iya, Seharusnya ditamakan lah ya kan sumber pangan ya. Iya. Ya. ya saya berharap ya pemerintah ada penyuluhan Penyuluhan. terhadap para petani ikan khususnya Jawa Barat atau di manapun. Ya. Ya, Pak, kalau Terus. soal ya terutamanya pakan lah ada pengurangan atau seperti apa itu Subsidi lah. subsidi dari Untuk pemerintah itu pemerintah. juga ada Dibantu merasa gitu ya. bantu masyarakat. Ini Ya. kan agak ada sama Nggak sekali. sekali. Ya. ya, harga pakannya gimana? Iya, harga pakan. Harga Ya. pakan naik juga ya Pak. Ya. Ya, Ya kita jalanin aja bagaimana. Ada. enakan jadi pengusaha ya Pak ya. Iya, ya pahit manisnya jadi Dirasakan petani ya kita rasakan aja. Ya semua sebenarnya harus hubungan usahanya harus saling menguntungkan. Ya. Kalau nggak saling menguntungkan pasti akan tidak jalan. Ya, nggak jalan. Misalnya petani ya harus dipikirkan sama pabrik pakan supaya dia itu untung. Ya. Jadi kalau pabrik pakan mestinya memikirkan bagaimana supaya petaninya tetap untung. Kalau nggak untung kan dia nggak bisa beli lagi nanti. Nanti bisa pakannya nggak laku. Ya. Kan pakan tuh nggak bisa dijual di Indomaret atau Alfamart. Ya. Dijual ya ke Ya. petani ya. Tertentu kalau pakan. Ya, masing-masing udah punya Ya, konsumennya. konsumen. konsumen. Ikan full pellet Pak. Full pellet. Full. Full pellet. Ikan mas kan kalau di sini kan termasuk kolam air agak tenang lah ya. Iya. Ini pendederan namanya. Ya, Jadi Iya, budidaya pendekatan. ikan kan ada pembenihan,
ada pendederan, ada pembesaran. Hmm. Nah, kalau pembesaran itu harus di volume air yang besar, Iya. waduk, sungai. Kalau Iya. pendederan bisa seperti ini. Ini Iya. menggunakan kincir air ya Iya. untuk meningkatkan oksigen. Membantu meningkatkan oksigen Supaya dia bisa supaya ikan lebih nafsu makan. nafsu gitu. makan. Oksigennya cukup. Ya, Kalau di sini pakannya tenggelam, mengapung. ada sebagian tenggelam, ada Sebagian sebagian apung. Ya. Kalau pindah ke pembesaran, Nanti juga ada yang apung, ada yang tenggelam. Ada tergantung petaninya. Taninya. Ya, ada yang memakai tenggelam, ada juga yang memakai apung, Ya. pakan apung. kalau Bapak sendiri pakai apa itu? Tenggelam ada, apung ada. Ya. Seperti nila ya pakai Apung. apung, Ikan mas tenggelam. ikan mas pakai tenggelam. Ya, ya. Berarti kalau di kolam air deras tetap pakan tenggelam ya? Ya, banyakan. Yang apung juga ada. Ya. Tergantung selera mereka. Ya, tergantung selera, Selera petaninya. Masing-masing petani. Gitu ya. Ya. Kalau untuk menurut Bapak nih yang udah lama berkecimpung di dunia pakan ya, Nah, untuk ikan mas di kolam air deras lebih recommended yang mana? kalau kita itu tergantung pertama umurnya ya. Kalau waktu umur kecil untuk memacu pertumbuhan, saran saya tetap pakai terapung. Nanti kalau udah besar kembali ke tenggelam. Ya. Tapi kalau untuk ikan nila dari kecil sampai panen juga yang terapung yang lebih bagus. Ya tinggal kembali ke piling-piling Si Iya, petaninya. ya petani, ya pengelola lah. Ya, ya. Semakin lama di lapangan Iya. kita semakin tahu ya. Ya, Ya, semakin lama semakin menggeluti, semakin tahu ya. ya permasalahan dan piling. Kalau untuk penyakit nih kita agak-agak lebar nih Pak. Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau untuk penyakit nih Pak, kan ikan kolam air deras itu nyambung kan? Nah, Itu gimana tuh untuk mengatasi kalau di hulu ada penyakit? Apakah sebenarnya karena airnya ke bawah terus? Gitu? Di air deras ya. ya air deras itu kan susunannya bisa seri, bisa paralel. Iya iya. Nah, jadi dia bisa berhubungan mungkin dengan kolam tetangga. Tapi kalau kolam sendiri itu tidak. Jadi ini dia bisa diatur supaya airnya itu masing-masing ya. Memang tetap aja ada Iya. percampuran antara air yang atas sama bawah. Iya, kalau di air deras sih hanya sampah doang. Sampah yang jadi masalah. Sampah. Kecuali ada penyakit wabah kayak dulu kayak Iya. virus yang Ya. agak ini ya dia akan menular. Itu pun kalau kebanyakan kapasitas isinya Hmm. itunya berpengaruh juga. Jadi jangan padat-padat. Ya, Kalau- terlalu Nah, padat isinya ya akan itu berpengaruh penyakit. akan cepat kena Nah, penyakit. penyakitnya. Gitu. Ya, ya. Memang kendala utama di air deras itu adalah sampah. Sampah hanya Kalau sampah. kemudian karyawan atau kita yang ada di kolam meleng Iya. tertidur, Iya. bahaya tuh bisa Bahaya, mati. bisa mati. Kayak Iya, ketutup, ketutup. oksigennya ke airnya ketutup. Arusnya Nah, Ya. ya Iya. oksigennya nggak ada kan nggak kalau ada. mati. Padahal kan jumlahnya banyak. Kalau tempat Pak Iya. Arifin kolam 4 kali 10 ikannya Iya. bisa 4 ton satu kolam. Satu kolam. Nah, kalau kemudian tertutup jalan airnya bisa mati tuh, makanya harus 24 jam tuh pengawasannya. Berarti benar-benar bisnis ikan tuh bukan bisnis ecek-ecek ya? Iya, Ya, permodalan mesti ya kuat juga. kuat. Iya. Modal kuat dan ikannya juga harus kuat Iya. Iya. memperhatikan. Iya, iya. Mental, dari mental. Iya, iya. Ya, lahir batin mesti sesuai. Sesuai. Iya, siap. Baik. Cukup. Udah cukup. Udah. Ya teman-teman, nih obrolan kita sudah cukup katanya ya. Iya. Semoga bermanfaat ini obrolan pagi-pagi ini dengan Mbak Dian ya, Iya. sama Pak Arifin, petani ikan yang kebetulan ini saya sekarang ada di Jakarta Selatan nih, jadi petani ada di Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya di YouTube ini. Terima kasih Pak Arifin, Mbak Dian. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan, salam untuk semuanya. Iya. Wah, keren.